semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku pengen berdiskusi lagi tentang sudut pandang aku tentang cinta bertepuk sebelah tangan, cinta yang gak berbalas, cinta yang diam-diam, yang gak diketahuin sama orang yang kita suka. Ada gak sih yang relate di sini? Kayaknya menurut aku ada sih, karena gak semua cinta itu bersahut dan bersambut. Ada kalanya dipendam, ada kalanya kita hanya mencintai seorang itu sendiri. Kalau menurut aku, kalian pernah gak sih kayak jatuh cinta yang suka sama orang, tapi nggak berbalas, nggak bersambut, ya kalian pendem diam aja gitu. Karena ya entah kalian malu, entah kalian ngerasa kayak dia keren banget, aku biasa aja, atau dia tuh kayak banyak yang mau, dia mau nggak ya sama aku, kayak gitu. Banyak pergulatan batin ketika suka sama seseorang yang emang keren banget buat kita. Karena kayak ngelihat cinta bertepuk sebelah tangan tuh keinget rasanya tuh sakit gitu. Tapi gak bisa diapa-apain karena perasaan cinta itu kan tumbuh sendiri ya. Cuman sebenarnya cinta itu emang gak bisa kita prediksi datangnya. Kita mau suka sama siapa, kita mau sayang sama siapa gitu. Tapi kita punya kendali gitu loh. Apakah cinta ini akan dibiarkan tumbuh atau dibiarkan sewajarnya gitu. Walaupun tetap gak bisa lepas karena itu perasaan yang alami ada di hati kita gitu. Dan pernah kayaknya aku bisa menceritakan rasanya suka diem-diem tuh gak ada orang yang tahu tapi kita sendiri tahu, tapi rasanya tuh kayak dalam hati tuh bergejolak, apalagi kalau dia lewat rasanya udah senang, atau kayak kita chatan sekedar sewajarnya aja mungkin bisa membuat seseorang yang suka itu jadi berbunga-bunga karena emang dia tipe kita, dia yang kita mau. Tapi rasanya tuh kalau misalnya berharap sama orang yang kita tahu dia mungkin aja ternyata gak suka sama kita, mungkin dia juga gak tahu kita suka sama dia atau enggak, dan rasanya tuh kayak berharap tapi sia-sia gitu. Dan kenapa sih kita bisa suka atau cinta sama orang tapi bisa terjadi cinta bertepuk sebelah tangan gitu? Karena kita tuh suka aneh gitu, kita suka sama orang yang sulit dijangkau, yang lihat kita pun enggak, yang mungkin menyukai kita pun enggak, atau kadang kita nggak tahu sih mereka bisa suka atau enggak. Tapi kadang kita juga malah nggak mau sama orang yang rasanya mereka ngejar-ngejar kita, mereka yang suka sama kita, tapi kita emang gak tertarik. Karena gak bisa dibohongin bahwa setiap orang itu punya tipe mereka masing-masing. Apa yang mereka suka, apa yang mereka pengen cari dari seorang pasangan, entah itu cewek, entah itu cowok. Dan begitu juga kita melihat orang tersebut tuh potensial untuk menjadi pasangan kita karena ada sesuatu di dia yang emang kita pengen. Tapi kita ketika ada orang yang ngejar kita dan kitanya nggak mau, mungkin orang tersebut bukan berarti mereka nggak berharga, bukan berarti mereka nggak pantas, hanya saja orang tersebut belum bisa kita masukkan ke dalam hati kita atau belum cocok. Sama kayak kita ketika kita suka sama orang, bukan berarti ketika cinta itu bertepuk sebelah tangan kalian itu nggak berharga, bukan kalian itu nggak keren lah, bukan kalian itu nggak pantas untuk dicintai atau layak. Hanya saja setiap preferensi orang terhadap apa yang mereka cari itu berbeda. Mungkin kita itu memenuhi beberapa yang dia inginkan, tapi ada lagi yang lain yang nggak dipenuhi dan orang lain bisa memenuhi hal tersebut, dan itu adalah keputusan dan hak dari mereka. Begitu juga kita, kalau misalnya ada orang yang suka atau kita nggak suka sama orang tersebut, itu tuh bukan berarti orang tersebut gak berharga, karena semua orang itu berharga, cuman kita tuh punya preferensi dan keinginan kita masing-masing gitu. Kalau kita refleksi ke dalam diri kita, kenapa kita bisa suka sama orang yang enggak kita, yang lihat kita aja enggak gitu. Tapi kadang tuh kita kepikiran mungkin suatu hari nanti dia bisa suka sama kita, atau mungkin suatu hari nanti dia bisa membalas cinta kita, dan itu tuh mungkin ada namanya possibility untuk dia menyukai kita dan segala macam. Kita boleh untuk memvalidasi perasaan kita suka sama orang tersebut. Tapi kita juga harus tahu kapan perasaan itu tuh masih layak untuk kita pertahankan atau enggak, atau ternyata justru malah menyiksa. Dan kita juga harus sadar bahwa kemungkinan orang itu menyukai kita adalah ada. Tapi ternyata kemungkinan orang tersebut gak bisa suka sama kita juga
Ya ada, karena dibilang tadi bahwa tipe orang itu beda-beda. Dan ketika orang tersebut tidak menyukai kita, ya bukan berarti kita nggak sepenuhnya baik, nggak sepenuhnya sesuai dengan yang dia mau. Hanya kita sadar bahwa nggak semua orang itu bisa menyukai kita balik seperti kita menyukai orang tersebut. Karena kadang kita menyukai orang tuh karena ada sesuatu di orang tersebut yang memang kita nggak punya. Atau kita melihat orang itu tuh keren gitu. Dan juga menyadari bahwa ketika kalian menyukai sama seseorang, jangan jadikan diri kalian tuh merasa insecure dan rendah diri ketika orang tersebut nggak suka sama kita. Karena setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Kenapa sih kita sering banget ngerasa kalau misalnya suka sama orang, kita malah membandingkan diri kita yang kita tidak punya. Padahal kita tuh melihat orang yang kita suka karena kita suka gitu ya. Jadi kita mengglorify semua dari dia itu baik, keren, pinter, ganteng, cantik, semuanya serba baik. Padahal di balik semua itu, mereka juga manusia yang ada kurangnya, ada kekurangannya. Dan kita juga sama. Mungkin kita sering melihat kekurangan kita karena kita sering berinteraksi sama diri kita sepanjang hari. Tapi kita juga punya kelebihan kita sendiri. Jadi ketika kita suka sama orang, jangan melihat rendah diri di kita. Tapi ngelihat dia hebat, keren, tapi dia juga manusia. Mungkin ada sesuatu yang di dia kosong, ternyata bisa kita lengkapi. Sama, semua manusia itu saling melengkapi untuk bisa mencapai kebersamaannya masing-masing gitu. Dan kalau misalnya pun ternyata nggak bisa koneksi, kita harus sadar bahwa kita tidak bisa memaksakan sesuatu. Dan memaksakan sesuatu itu ada hal yang gak baik gitu. Sesuatu yang dipaksakan akan berakhir ya buruk juga gitu. Dan kalau misalnya teman-teman menghadapi perasaan mencintai orang ini, kalian harus menyadari dulu perasaan apa sih yang ada sekarang. Gak bisa dipaksa untuk hilang, gak bisa. Suka sama orang yang lewat aja kita udah bergetar-getar atau udah kelepek-kelepek diem-diem dalam diri sendiri gitu. Tapi ya diterima perasaan cintanya dan segala macamnya. Tapi cinta itu menurut aku sebagai salah satu anugerah gitu yang kita bisa rasakan. Perasaan chemical yang bergerak dan segala macam itu semua bagian dari diri kita. Dan boleh untuk dicoba gitu, maksudnya perasaan itu diamati. Kenapa bisa ada? Tapi jangan terpacu sama cuma ngikutin perasaan itu aja gitu. Kita juga harus bisa ngalihin ke hobi, ke aktivitas yang positif, ke teman. Kalau misalnya ternyata cinta tersebut tuh ya hanya sekedar bisa kita pendam aja. Kalau misalnya diungkapkan juga ternyata nggak berbalas baik, ya udah cinta tetap ada di diri kita, tapi yang kita bilang bahwa tindakan dan responsi orang tuh bukan tanggung jawab kita. Dan diusahakan ketika kita suka sama orang, biarkanlah perasaan itu hadir sebagaimana sewajarnya ada. Karena menaruh ekspektasi dan harapan yang tinggi itu adalah salah satu hal yang membuat kita jauh lebih gampang kecewa, apalagi berharap sama manusia. Jadi ya sewajarnya aja ketika kita menyukai, dan karena sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa ini tuh sangat menyedihkan, suka sama orang tapi orang yang gak suka balik, gak apa-apa, kalian gak sendiri. Kita semua juga pernah kok, gak semuanya cinta tuh suka sama orang langsung bersambut ya. Kalau misalnya bersambut, iya itu memang ada kecocokan gitu. Tapi kalau enggak ya udah gitu. Tapi dari patah hati bertepuk sebelah tangan ini, kita tuh bakal lebih belajar lebih kuat lagi. Dan emang sakit sih, tapi kita juga harus bisa menghargai diri kita sendiri dulu, harus paham bahwa kita juga berharga. Terus kalau misalnya cinta bertepuk sebelah tangan nih adalah bagian perjalanan kita untuk nantinya kalau misalnya ketemu sama orang yang bersambut ternyata cintanya sama kita, kita sadar bahwa setiap orang punya pengalaman mereka masing-masing, setiap orang punya tipe, preferensi, dan segala macamnya. Dan kalaupun ternyata kita bukan keinginan orang yang kita suka, kita nggak bisa bermaksa apa-apa. Mungkin kita bisa berusaha untuk melihat apakah ada compatibility atau kemungkinan buat kita bersama. Tapi ternyata kalau enggak, ya menjadi teman juga itu salah satu hal yang baik juga gitu.
Walaupun hati kita pengennya lebih, tapi kita nggak bisa memaksakan orang tersebut harus sesuai sama kita. Justru cinta yang emang benar-benar sehat itu cinta yang nggak memaksakan orang tersebut untuk menyukai kita balik, untuk menerima kita, untuk mengakui bahwa kita pantas. Justru itu bisa jadi sesuatu yang bentuknya jadi obsesi. Tapi ketika cinta sama orang, ya kita memahami bahwa lebih ke reflektif ke diri. Kenapa sih kita bisa suka sama orang ini? Oh, ternyata kita sukanya sama orang ini tuh kayak gini. Karena dia memperlakukan baik. Tapi apakah yang memperlakukan baik hanya dia aja di dunia ini? Enggak dong. Masih ada orang yang lain baik lainnya. Walaupun enggak secepat itu. Tapi kan enggak ada yang kayak dia, yang sekeren dia dan segala macam. Umur kita tuh masih muda gitu. Kita bakal bertemu banyak orang. Dan bukan berarti orang tersebut bisa digantikan, enggak. Karena setiap orang tuh punya cara mereka menunjukkan diri mereka, cara mereka memberikan vibes, memberikan perlakuan itu ya tetap dia dengan dia dirinya sendiri. Tapi juga kita nggak bisa nge-stuck sama orang yang emang ternyata pada dasarnya gak mau sama kita. Dan memberikan peluang pada diri untuk maju, untuk berkembang, untuk bertumbuh dengan orang yang lain. Semakin juga kita kenal karakteristik orang, kita juga bakal jadi orang yang lebih dewasa dan lebih menerima gitu. Dan buat teman-teman yang lagi ngerasa galau, karena kayaknya dia gak suka aku deh, kayaknya dia gak pengen deh sama aku, kayaknya aku cuma suka diem-diem. Ada juga banyak cerita orang yang suka mendem diem-diem, taunya ternyata berjodoh. Kita gak ada yang tahu. Jadi buat teman-teman yang lagi ngerasa jatuh cinta sendirian, itu adalah perasaan yang harus kalian rasakan dan berdoa sama yang maha kuasa. Karena itu tuh hadir karena atas kehendaknya juga gitu. Kalau memang baik, didekatkan. Kalau memang gak baik, dijauhkan dengan cara yang paling baik. Dan melanjutkan hidup untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita jadi orang yang baik, insya Allah yang baik, yang lebih baik-baik juga datang ke kita. Sekian dari aku. Jangan sedih-sedih buat teman-teman yang lagi ngerasa cintanya cuman sebelah atau friendzone atau di ghosting atau HTS. Tapi ya, jadikan ini pengalaman dan pembelajaran untuk pendewasaan kita nantinya. Walaupun menyedihkan, tapi itu nggak membuat hidup kita bakal hancur dan tidak punya potensi untuk menemukan seorang yang menyukai kita balik atau seseorang yang sebenarnya paling pantas nanti jodoh kita. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.